Hai semua, nama saya Freddy. Selamat datang di YouTube channel saya. Dan hari ini kita akan membahas apakah Facebook dan Instagram Ads itu menguntungkan atau enggak di tahun 2022. Karena banyak DM yang masuk ke saya bilang di tahun 2021 ini itu berbeda dibandingkan tahun 2020. Jadi ketika 2020, ketika pandemi COVID-19 datang, para penjual online itu mengalami kenaikan sales. Happy semua, tapi apa yang terjadi di 2021 ini tiba-tiba banyak omset yang drop. Padahal tidak ada yang berubah di bagaimana caranya mereka melakukan marketing. Nah, buat Anda yang belum tahu apa itu Facebook Ads, Instagram Ads, jadi ketika Anda beriklan di Facebook maupun Instagram, Anda mengeluarkan uang, maka konten Anda bisa diiklankan ke calon customer Anda. Jadi Facebook Ads maupun Instagram Ads itu hanya salah satu alternatif channel marketing dari banyaknya channel marketing yang ada. Seperti endorse, paid promote, dan banyak teknik marketing digital lainnya. Tapi di video ini kali ini saya akan membahas spesifik tidak hanya di Facebook maupun Instagram Ads saja. Karena kita akan membahas juga marketing trend secara garis besar di tahun 2022 maupun tahun-tahun selanjutnya. Jadi waktu itu gue melakukan satu survei di Instagram Stories, apakah penjualan omset di tahun 2021 ini drop dibandingkan tahun 2020. Dan mayoritas menjawab iya. Nah, apa yang terjadi di sini? Kita akan flashback dulu di tahun 2019. Jadi waktu pandemi COVID-19 datang di tahun 2019, itu baru masuk ke Indonesia dan booming-boomingnya tuh di bulan Maret 2020. Waktu itu pemerintah meng-announce tentang PSBB. Nah, ketika bulan Maret PSBB itu, gue kan kenal banyak penjual online. Karena circle-nya kan dari gue jualan online di tahun 2015 kan sama gitu ya. Jadi, rata-rata semua mengatakan di bulan Maret itu penjualannya naik drastis, bisa 2-3 kali lipat. Mayoritas brand yang dipercayakan ke Sharkmind juga mengalami kenaikan sales yang signifikan. Kenapa? Karena orang pada saat itu masih memegang uang. Dia megang uang, dia nggak bisa transaksi secara offline, mau nggak mau dia melakukan transaksinya secara online, sehingga omsetnya naik besar-besaran. Nah, para pemain-pemain besar ini, yang dulu teknik marketingnya hanya menggunakan channel distribusi seperti masukin ke store-store fisik, offline, itu nggak bisa lagi melakukan itu. Sehingga mau nggak mau perusahaan-perusahaan dan brand-brand yang seperti itu harus mencari alternatif lain. Dan mereka nggak mudah loh untuk adaptasi langsung karena kasus ini. Sehingga di tahun 2020 itu menjadi lahan yang sangat subur sekali untuk para penjual online. Lalu, apa yang terjadi di 2021 ini? Nah, di 2021 ini, pemain-pemain besar yang ketika 2020 itu tiarap, hancur gitu ya, mereka udah tahu bahwa ini akan menjadi tren yang panjang, dan mereka akan mulai beradaptasi. Jadi, uang-uang yang sebelumnya digunakan untuk channel offline, mereka pindahkan semua ke online. Yang terjadi adalah inflasi harga dari marketing cost. Gitu. Jadi, ketika dulu mungkin Anda menggunakan budget iklan yang 10 juta itu menjadi suatu hal yang besar, tapi sekarang menjadi hal yang biasa aja karena banyak pemain-pemain yang menggunakan budget iklan segitu juga. Yang kedua adalah inflasi harga influencer. Ini sangat pengaruh banget dan sangat signifikan banget. Karena jika dulu harga endorse mungkin harganya ada yang 3 juta, 5 juta, tiba-tiba harganya sekarang naik ke 8 juta, 10 juta. Kenapa? Karena ada pemain-pemain besar ini yang men-setting harga baru. Meskipun ada beberapa influencer yang dengan sangat baik hati sekali untuk UMKM dia memberikan rate khusus dibandingkan harga-harga untuk corporate. Tapi teknik marketingnya sama, menggunakan influencer, mau nggak mau harga tuh udah pasti naik. Dan tentunya kembali lagi di customer. Anda juga jualan online, Anda juga seorang customer, Anda juga tahu bahwa ketika Anda terus-terusan dijejelin iklan, maka akan mulai jenuh. Anda mulai merasa, oh ini iklan, oh ini serius, ini bagus, ini mah cuma promosi doang. Sehingga customer tuh lebih selektif lagi. Kita pun yang kebanyakan menghabiskan waktu di handphone, di sosial media, itu kan lebih selektif lagi kalau lihat brand ataupun barang jualan. Karena setiap hari menerima banyak sekali produk-produk promosi. Jadi apakah ini akhir dari para penjual online yang kecil, yang punya budget nggak terlalu besar? Jawabannya enggak sama sekali. Karena kita harus lebih kreatif dan pemain-pemain besar ini tentunya memiliki kelemahan juga. Nanti kita akan bahas satu persatu. Sama seperti quote bilang, kita jangan bertarung di field yang kita tahu kita nggak akan menang di sana. Jadi kita harus pakai alternatif cara lain. Selain itu juga ada quote dari Jack Ma, crocodile in sungai Yangtze. Jadi jangan bertarung dengan pemain-pemain besar di lautan, tapi ya
ada di field Anda sendiri, yang Anda tahu pasti Anda akan menang di sana. Pemain-pemain besar pun memiliki kelemahan juga, seperti birokrasi yang panjang, karena terbiasa dengan cara kerja yang lama, terus kemudian speed yang tidak mudah beradaptasi dengan marketing trend. Nah, kita sebagai netizen yang juga ada di market, sebagai business owner juga, kita bisa langsung tahu apa yang sedang trend untuk brand kita bisa mengikuti trend tersebut. Kemudian mereka seringkali melakukan spray and pray marketing, jadi pokoknya ada budget, pokoknya dikeluarin aja. Dan selain itu mereka menggunakan production cost atau membuat sebuah konten itu dengan biaya yang sangat besar sekali. Gitu. Jadi untuk bikin satu konten iklan atau konten Instagram mereka membutuhkan budget yang besar. Nah, kita jangan bersaing di hal-hal yang seperti itu. Jadi kita bersainglah di hal yang kita yakin kita bisa menang. Yaitu di apa? Di kreativitas. Kreativitas dalam pembentukan konten maupun menganalisa influencer yang kita akan gunakan. Di sini gue akan mendisclaimer dulu bahwa beriklan di Facebook dan Instagram menurut gue masih cara yang sangat efektif sekali untuk para pemain yang mungkin omsetnya di bawah 500 juta per bulan. Karena itu cara yang paling murah, paling terukur, berimpact langsung ke sales. Tapi buat Anda yang mungkin salesnya stuck di angka 300 sampai 500 juta per bulan dan berharap menuju 1 miliar atau lebih dengan cara yang sama, saya akan bilang itu totally wrong. Nggak mungkin caranya hanya itu aja. Karena kita dipercaya brand-brand yang omsetnya ratusan juta, miliaran, hingga puluhan miliar. Di situ kami melihat sendiri bahwa proses marketing untuk setiap level omset itu berbeda-beda. Tapi jika Anda adalah pemain yang baru, menggunakan channel marketing Facebook Ads, Instagram Ads, itu masih cara yang efektif. Di luar dari banyaknya channel organik yang bisa Anda gunakan, seperti TikTok, maupun konten marketing lainnya. Gue akan bahas salah satu buku yang namanya Purple Cow, itu penulisnya Seth Godin. Jadi dia adalah seorang marketer yang luar biasa banget dan dihormati banyak orang. Jadi di buku itu membahas sebuah cerita dan analogi bahwa kayak ada satu keluarga dengan anaknya, dia datang ke pedesaan dan anaknya seneng karena ngelihat banyak sapi. Tapi setelah 15 menit perjalanan, dia terus-terusan melihat sapi dan yang awalnya excited itu jadi biasa aja. Kemudian di tengah jalan, dia melihat ada satu sapi yang berwarna ungu. Akhirnya excited itu muncul lagi. Kenapa nih? Sapinya berbentuk berbeda. Nah, bagaimana caranya kita sebagai pemilik bisnis menjadi sapi ungu tersebut? Menjadi hal yang berbeda dibandingkan semua yang ada di market. Tapi, baik lagi, seiring berjalan waktu, kalau lihat banyak sapi ungu lagi, maka akan kembali jenuh lagi. Maka waktunya kita berubah menjadi sapi warna emas, contohnya, yang kembali lagi berbeda. Nah, ini adalah satu hal yang memang dulu saya alami juga ketika waktu tahun 2016 saya bermain international dropship. Jadi waktu itu ambil barang dari AliExpress, jual ke seluruh dunia dengan konten iklan yang ada di YouTube maupun yang bersebaran di sosial media. Jadi pada waktu itu trennya naik sekali, penjualannya luar biasa banget. Banyak orang yang pamer sales $100,000, $500,000, $1 juta. Saya pun waktu itu mendapatkan hingga $800,000. Tapi sering berjalan waktu, market udah mulai paham dan belajar bahwa produk-produk kayak gini tuh hanya produk yang nggak berkualitas, yang marketingnya bagus saja. Sehingga lama-lama market tuh sudah mulai tahu dan mulai tidak membeli produk lagi maupun tidak merespon iklan lagi. Hasilnya downtrend dan trennya hilang. Tentu pemain-pemain yang berubah menjadi sapi emas gitu ya, mengupdate dia punya strategi marketing dengan konten yang diproduksi sendiri, membuka warehouse yang lebih cepat, pengiriman ke customer, itu bisa bertahan. Nah, bagaimana realita di lapangannya saat ini? Jadi saya akan ceritakan dengan analogi ini aja. Jadi bayangin ada 3 brand, ada brand A, brand B, brand C. Di tahun 2018, anggaplah 3 ini brand fashion, brand A menggunakan teknik endorse yang zaman itu belum umum dibandingkan brand B maupun brand C yang mungkin masih berjualan via Twitter waktu itu zamannya. Brand A ini menggunakan platform Instagram, dia menggunakan endorse, dan akhirnya customer berkumpul ke brand A ini. Karena ini sebuah hal yang baru. Jarang nih artis mempromosikan sebuah brand, hingga akhirnya customer datang ke brand A. Nah, di tahun 2019, brand B dan brand C ini mulai mengikuti trennya, bahwa oh ternyata cara marketingnya seperti ini, dan dia juga ikut-ikutan menggunakan artis dan mulai terbagi customer-nya di tahun 2019. Dan di tahun 2020 ada brand baru yang muncul, brand D. Tapi dia tahu
menggunakan banyak artis sudah menjadi teknik marketing yang biasa aja dan tidak lagi menguntungkan. Jadi dia menggunakan teknik itu ditambah menggunakan teknik-teknik lainnya seperti menggunakan Facebook maupun Instagram Ads, menggunakan YouTube Ads, menggunakan endorse yang berbeda kalau dulu artis, sekarang ke influencer yang lebih kecil. Dan akhirnya karena itu teknik marketing yang berbeda, customer lebih melihat brand D ini dan orang rame-rame belanja ke brand D ini. Nah, di tahun yang sama ada namanya brand E. Dia adalah seorang pemain baru yang terdampak COVID-19, nonton banyak YouTube, dia mulai mau jualan online, dan akhirnya dia mulai masuk. Dia bahkan masuk dengan nggak tahu nih strategi marketingnya apa. Jadi di era di mana brand A, B, C yang menggunakan strategi lama dan brand D menggunakan strategi baru, plus menggunakan hal-hal yang inovasi terbaru, brand E ini yang baru belajar, pertanyaannya bisa kejar nggak? Nah, ini adalah kendala ketika seseorang baru mau mulai berbisnis. Karena ketika seorang baru mulai berbisnis dan merasa, oh ini caranya sama, saya ikutin aja kayak mereka. Nah, itu perlu diperhatikan, belum tentu sukses. Karena bisa jadi itu sebuah tren marketing yang sudah lama dan nggak kepake lagi. Tapi apakah nggak bisa masuk? Jawabannya bisa. Maka orang ini, yang si brand A ini, harus lebih banyak belajar, lebih banyak riset, lebih banyak mengambil course-course maupun resource-resource belajar. Kenapa? Karena dia harus mengejar ketertinggalan ilmunya hingga akhirnya dia bisa bersaing dengan jangka panjang. Dan gak menutup kemungkinan juga brand A, brand B maupun brand C yang dulu sukses di eranya itu akhirnya dia turun trennya karena tidak bisa mengikuti tren-tren baru ini. Dia berkutat masih menggunakan strategi-strategi yang lama. Kalau Anda bingung tentang analogi ini, saya analogikan mungkin platform-platform yang baru muncul. Pada zaman saya SMA, itu saya membeli baju via Twitter. Dan kemudian muncullah tren Instagram. Orang berbondong-bondong ke Instagram. Dan sekarang Instagram mulai rame, orang mulai nyaman di Instagram. Ada platform baru lagi, TikTok. Nah, orang yang lama untuk beradaptasi ke tren-tren baru ini, maka dia tidak akan bisa mengejar sales. Karena apa? Karena ketika orang baru masuk ke TikTok, dia mulai mendapatkan momentumnya di TikTok dan mulai melihat, oh kayaknya TikTok menguntungkan. Dia mulai masuk ke TikTok. Nah, ini sudah kalah cepat dibandingkan orang yang pertama kali aware. Sehingga penting ketika Anda berjualan online, Anda men-subscribe channel seperti saya, seperti banyak channel marketing lainnya, untuk terus tahu apa marketing tren yang baru sehingga Anda harus coba. Dan tren ini tidak hanya terjadi di fashion, tapi di semua lini industri yang ada. Apakah Anda seorang content creator, orang yang dulu jual course, training, terus kemudian suplemen, skincare, fashion, dan hampir semua lini. Karena setiap industri punya kompetisinya masing-masing, punya kompetitor yang saling berlari untuk mengambil customer yang lebih banyak lagi. Jadi, apa kesimpulannya dari video ini? Jadi, di sini gue menyimpulkan 5 hal. Yang pertama, semua hal fundamental yang pernah Anda tahu tentang jualan online itu nggak ada salahnya dan harus Anda lebih dalami. Terutama untuk Anda yang baru terjun di tahun 2020-2021. Anda harus mengejar ketertinggalan Anda begitu banyak. Sehingga Anda harus put time lebih banyak untuk belajar dan prakteknya. Gitu, tentang endorse, paid promote, bikin konten di TikTok, Facebook Ads, Instagram Ads, tentang pemahaman produk, dan banyak hal lainnya untuk mengejar ketertinggalan Anda. Tapi Anda juga harus ingat bahwa hanya mengerti poin satu ini aja, itu nggak bisa berkompetisi menang di market saat ini. Karena mereka ini sudah bergerak jauh dan banyak. Sehingga ini tuh Anda harus pelajari untuk segera praktek, karena itu hanya fundamental dasarnya aja. Nah, ada poin-poin lain yang Anda harus tekuni. Nah, selanjutnya adalah yang penting Anda harus mengetahui siapa target market Anda minimal berdasarkan pendapatan. Nah, ini ada salah satu data dari Liputan 6 yang saya bisa rangkum. Karena setiap target market ini memiliki kompetisi yang berbeda-beda. Anggap aja kayak waktu itu handphone Nokia. Nah, Nokia ini ada sebuah brand di mana dia masuk ke semua lini market. Di mana Nokia yang harganya 200 ribuan ada, yang 1 juta ada, yang 2.500.000 ada, yang 5 juta ada, yang 7 juta ada, yang 10 juta ada, yang bahkan di atas 10 juta juga ada. Jadi dia masuk ke semua target market berdasarkan pendapatan. Nah, jika Anda melihat brand yang mengambil target market dengan harga yang cukup tinggi, memiliki harga yang lebih murah, itu
tujuannya adalah mengambil target market yang lebih rendah, bukan memenangkan persaingan. Karena untuk memenangkan persaingan dengan murah-murahan itu bukan caranya. Itu adalah cara untuk Anda mungkin main di target market yang bawah. Tapi jika Anda menyasar target market menengah maupun atas, persaingan harga bukanlah solusinya. Selain itu, memilih target market berdasarkan pendapatan itu juga menentukan siapa kompetitor Anda. Jadi jika Anda masuk di price range harga 100.000, ya maka kompetitor Anda adalah orang-orang yang menjual harga 100.000. Nah, jadi Anda nggak perlu bersaing sama orang yang menjual harga 180 maupun 200.000, karena itu sudah target pasar yang berbeda. Yang ketiga adalah unique selling point. Nah, ini adalah sebuah hal yang bisa membedakan mana brand yang bisa tembus omset 200 juta, 300 juta per bulan ke atas, dan mana yang tetap stuck. Karena ada di satu titik ketika Anda berjualan, maka tugas Anda adalah mencari lebih banyak customer. Tapi ketika brand Anda semakin besar, jualan Anda makin besar, omset Anda makin besar, maka tugasnya bukan lagi mencari calon customer, tapi bagaimana memindahkan orang yang sudah menjadi customer dari brand lain kepada jualan Anda. Nah, dengan unique selling point atau benefit dari produk yang berbeda, entah itu dari desain, kualitas, fitur, dan banyak hal lainnya, yang membuat akhirnya orang memilih brand Anda atau produk Anda dibandingkan produk maupun brand yang lain. Yang keempat adalah data. Jadi ketika Anda sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak, Anda harus merekod itu semua menjadi sebuah rangkaian data menggunakan influencer A, dicatat hasilnya berapa, influencer B hasilnya berapa, Anda bandingkan, kalau Anda beriklan di Facebook maupun Instagram, semua histori tercatat, sehingga Anda tidak terus belajar dari awal lagi ketika Anda mau melakukan sebuah strategi marketing. Dan yang kelima adalah, ini menurut saya poin yang paling penting dan nggak akan pernah downtrend. Poin kelima ini adalah hal yang paling membedakan satu brand dibandingkan brand yang lainnya, yaitu creative marketing. Nah, ketika pemain makin banyak, ketika orang makin banyak endorse contohnya, maka creative marketing ini menjadi satu hal yang menjadi pembeda. Sebagai contoh, ketika zaman dulu awal-awal itu orang ketika melakukan endorse baju, influencer ya melakukan endorse baju, dia hanya mengendorse baju ya, oh ini online shop favorit saya nih, bahannya gini. Bulan ini aja saya menemukan dua jenis cara influencer mengendorse baju dengan cara yang sangat unik sekali. Yang satu adalah dengan cara mempromosikan seperti sedang di Mangga 2. Yang satu lagi adalah mempromosikan endorse itu seperti sedang melakukan fashion show. Nah, dua cara marketing ini adalah permainan marketing yang sama sebenarnya, melakukan endorsement gitu, tapi menggunakan bentuk konten yang berbeda. Nah, ini kan ketika Anda melakukan influencer. Nah, Anda sebagai pemilik brand maupun pemilik produk itu juga membuat konten kan. Nah, konten yang dibuat ini harus berbeda dibandingkan yang ada, sehingga market akan lebih notice konten Anda ketika Anda post secara organik, ketika Anda post di TikTok, maupun ketika Anda beriklan. Nah, ini semua menjadi tren yang kedepannya menjadi purple cow maupun sapi emas yang tadi saya ceritakan, supaya brand Anda lebih dilirik dibandingkan brand-brand yang ada sekarang. Oke, semoga membantu semua poin-poin ini dan semoga mencerahkan Anda. Jika ada pertanyaan juga silakan komen di bawah. Oke, nama saya Freddy. Sampai jumpa di video lain.